Yo, hello guys, balik lagi bersama saya di Zak Tutorial. Jadi kali ini aku bakalan tutorialin jedak-jeduk yang lagi viral di TikTok. Jika kalian suka dengan video tutorialnya, jangan lupa kalian like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya. Agar nanti ketika aku upload video terbaru, ada notifikasi yang muncul di beranda HP kalian. Dan jangan lupa juga kalian follow akun TikTok aku, untuk linknya aku udah sediain di kolom deskripsi, tinggal kalian cek aja. Tanpa berlama-lama, di sini langsung saja kita masuk ke bagian tutorialnya. Pertama-tama kalian klik dulu bagian yang plus, pilih bagian buat proyek. Jika sudah, tinggal kalian masukkan aja untuk bagian audio dan beatnya. Untuk semua bahannya udah aku sediain di kolom deskripsi, tinggal kalian cek aja ya. Nah, di sini aku sudah menambahkan audio dan beatnya sampai di bagian detik 20:13. Jika kalian sudah menambahkan audio dan beatnya, kalian kembali dulu di bagian awal, lalu kalian klik bagian yang plus, pilih bagian media, tambahkan foto kalian. Untuk fotonya panjangin sampai di bagian detik 11:08 menggunakan yang ini. Jika sudah, kalian kembali dulu di bagian detik 6:28, pilih bagian move, pilih yang ketiga, tandain di sini langkai 1 bit, dan di bagian akhir. Untuk di bagian detik 7:12 kalian zoom aja fotonya. Kira-kira menjadi sekitar 13:50-an. Di bagian sini juga ya, di bagian bit yang kalian langkahi, kalian zoom juga fotonya menjadi 13:50. Dan untuk di bagian detik 9:10 tinggal kalian tandain aja ya, jangan kalian zoom. Nah, untuk di bagian foto tengah sini baru kalian zoom. Jika sudah, masuk aja ke bagian tengah awal dulu, pilih bagian kurva, pilih titik 3, lalu kalian aktifkan overshoot. Atur aja kurvanya seperti ini. Jika sudah, kalian klik titik 3, salin kurva, lalu kalian tempel aja di sebelahnya ya, di bagian sini juga, di sini. Nah, untuk di bagian tengah sini tinggal kalian kasihkan aja kurva yang ketiga yang ini ya, kalian kasih titik 3 lalu kalian nonaktifkan. Atur kurvanya seperti ini. Untuk di sebelahnya kurva kedua seperti ini. Jika sudah, kalian kembali aja, lalu kalian tandain juga di bagian detik 2, di detik 2:04 di bagian sini ya, kalian kasih keyframe atau penanda, dan di bagian awal zoom aja ya. Jika sudah, masuk ke bagian tengah, pilih bagian kurva, pilih yang keempat, atur aja seperti ini. Jika sudah, kalian kembali aja. Lalu kalian masuk aja di bagian tengah sini, di detik 10:10 kalian klik bagian yang plus, pilih bagian media, lalu kalian tambahkan foto yang berbeda. Untuk fotonya panjangin aja sampai di bagian detik 15:03 menggunakan yang ini. Jika sudah, kalian pangkas aja fotonya di bagian detik 11:08 menggunakan tengah ini. Kalian klik dulu foto yang panjang, pilih bagian move, pilih yang ketiga, tandain aja di bagian detik 12:13, dan di bagian detik 13:05 kalian zoom aja fotonya. Jika sudah, masuk ke bagian tengah, pilih aja bagian kurva, pilih yang ketiga, atur seperti ini. Jika sudah, kembali, lalu kalian tandain juga di bagian detik 13:27, dan di bagian detik 14:18 kalian ubah fotonya menjadi semula. Kalian klik yang 13:50, ubah aja menjadi 10:80. Checklist, masuk ke bagian tengah, pilih bagian kurva, pilih yang kedua, atur seperti ini. Jika sudah, kalian kembali, lalu kalian pangkas aja deh fotonya. Jika sudah, masuk aja di bagian detik 15:03, pilih bagian yang plus, pilih bagian media, tambahkan foto yang berbeda. Untuk fotonya panjangin aja sampai di bagian detik 18:28 menggunakan yang ini. Jika sudah, kalian pangkas-pangkas aja fotonya sampai di bagian detik 17:01. Kalian klik bagian foto di detik 17:01, pilih bagian move, pilih yang ketiga, tandain di sini, geser ke bagian awal, dan di bagian detik 17:22 kalian zoom aja fotonya. Jika sudah, langkai 1 bit tandain, dan di bagian akhir ubah menjadi semula. Kalian klik yang 13:50, ubah menjadi 10:80. Di bagian sini juga ya, di bagian detik 18:06 ubah menjadi semula 10:80. Checklist, masuk ke bagian tengah awal, pilih bagian kurva, pilih titik 3, lalu kalian tempel kurva ke semua bingkai utama. Nah, jadi nanti otomatis kurvanya itu bakalan ketempel ya.
Nah, oke, jika sudah tinggal kalian pangkas-pangkas aja deh fotonya sesuai dengan bit. Jika sudah, kalian masuk aja di bagian detik 1828, pilih bagian yang plus, pilih bagian persegi panjang, panjangin sampai sini. Jika sudah, pilih bagian color dan fill, pilih yang kanan. Kembali pilih bagian move, pilih yang ketiga, ubah ukurannya menjadi 2500. Pilih yang kedua, tandain di akhir, di awal putar aja. Masuk ke tengah, kasihkan aja kurva ketiga seperti ini. Jika sudah kembali, kalian masuk dulu di bagian detik sini ya, di bagian detik 1701, kalian klik fotonya, pilih bagian color dan fill, lalu kalian ganti aja fotonya menggunakan foto yang kedua tadi ya. Bentar. Nah, foto yang kedua yang ini ya. Kalian klik bagian yang plus. Jika sudah, pilih bagian yang ini, lalu kalian salin satu layar. Langkahi satu foto, tahan di bagian kiri ini sampai checklist, langkahi juga satu foto, kalian checklist. Jika sudah, pilih bagian yang ini, pilih bagian yang di pojok kanan, lalu kalian hapus semuanya kecuali yang ini. Jika sudah, kalian tempel. Nah, nanti otomatis fotonya itu bakalan ketempel ya. Coba kita cek dulu. Oke, jika sudah, kalian ganti juga foto di bagian detik. Bentar. Di bagian detik sini ya. Di bagian detik 1213, kalian klik fotonya, pilih bagian color dan fill, kalian ganti menggunakan foto yang ketiga ya, kalian gunakan. Jika sudah, kalian ganti juga di bagian detik 1411, kalian ganti fotonya menjadi foto yang ketiga yang tadi ya, yang akhir kalian gunain. Jadi nanti hasilnya itu seperti ini juga ya. Oke. Jika sudah, tinggal kalian tambahkan aja efek dari foto awal sampai di bagian akhir. Kalian masuk dulu di bagian detik 204, pilih efek, tambahkan aja efek. Masuk aja ke bagian distorsi, pilih aja bagian ubin atau tiles. Ini kalian aktifkan, kembali, tambahkan efek lagi, masuk ke bagian blur, pilih bagian buram gerak. Jika sudah, tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian Matema 1K, pilih bagian Luma Key. Untuk bagian Luma Key di bagian detik 204 tandain aja, dan di bagian akhir ubah aja menjadi 1000 atau 1. Jika sudah, masuk ke bagian tengah, kasihkan aja kurva keempat seperti ini. Jika sudah, kembali, lalu kalian klik titik 3, lalu kalian salin aja efeknya. Masuk aja di bagian foto atas yang pendek, pilih bagian move dulu, pilih bagian yang ketiga, tandain di bagian akhir dan di bagian awal. Untuk di bagian, Untuk di bagian tengah-tengah sini, zoom aja fotonya. Jika sudah, masuk ke bagian tengah awal, pilih bagian kurva, pilih yang ketiga, atur seperti ini. Untuk di sebelahnya kurva yang kedua lagi, atur seperti ini. Jika sudah, lalu balik. Kembali, kalian pilih bagian efek, titik 3 tempel. Kalian klik bagian efek Luma Key, untuk bagian gap frame di sini geser aja ke bagian awal. Pilih bagian kurva, pilih yang ketiga, atur aja seperti ini, pullin aja ya. Nah, oke, nanti hasilnya itu seperti ini. Nah, jika sudah, kalian klik aja foto di bagian detik 1108, pilih bagian efek, tambahkan efek, pilih bagian ubin tengah sini ada, aktifkan aja, tambahkan efek lagi, pilih bagian buram gerak tengah sini ada. Tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian move, pilih bagian ayun. Untuk bagian ayun, sudut awal ubah aja menjadi -3 ya. Tandain aja di bagian awal, di bagian akhir ubah jadi 0. Untuk bagian sudut 2 ubah menjadi +2,3. Tandain di bagian awal, di bagian akhir ubah aja menjadi 0. Jika sudah, kembali, tambahkan efek lagi, masuk ke bagian warna dan cahaya, pilih bagian paparan gamma ya. Untuk bagian paparan gamma di akhir tandain aja, di bagian awal ubah aja menjadi 1. Jika sudah, masuk ke bagian tengah, kasihkan aja kurva ketiga seperti ini. Kembali, kalian klik titik 3, lalu kalian salin efeknya. Kalian tempel aja efeknya di bagian foto sini, 1, di bagian sini juga ya. Jika sudah, kalian klik aja foto di bagian detik 1112, kalian klik titik 3, lalu kalian balik secara horizontal. Jika sudah, kalian masuk aja di bagian
sini ya di bagian detik 12.20 kalian klik fotonya, pilih bagian efek, tambahkan efek, pilih bagian ubin tengah sini ada. Ini kalian aktifkan. Untuk bagian potokannya naikin aja menjadi 1,200. Jika sudah, tandain di bagian awal dan di bagian akhir. Untuk di bagian tengah-tengah sini tinggal kalian ubah aja menjadi sekitar 1,20. Nah, seperti ini ya. Jika sudah masuk ke bagian tengah awal, pilih bagian kurva yang ketiga pulling seperti ini, sebelahnya kedua seperti ini. Jika sudah, kembali, tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian ini ada ya. Bentar guys. Kalian klik aja bagian efek ayunnya di tengah sini ada. Untuk bagian frekuensi ubah aja menjadi 1, tandain di bagian awal, di bagian akhir ubah jadi 0. Masuk ke bagian tengah, kasihkan aja kurva ketiga seperti ini. Jika sudah, kembali, untuk bagian sudut awal ubah aja menjadi minus 17 ya. Tandain di bagian awal, di bagian akhir ubah aja menjadi 0. Jika sudah, untuk bagian sudut 2 juga ubah menjadi plus 17, kebalikannya. Tandain di bagian awal, di bagian akhir sini ubah aja menjadi 0. Bentar. Jika sudah, kembali, tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian move, pilih bagian ombang-ambing. Untuk bagian sudut ubah aja menjadi plus 90, plus ya bukan minus. Untuk bagian frekuensi ubah aja menjadi 3. Untuk bagian magnitude ubah jadi 0 di bagian akhir, di bagian awal ubah aja menjadi 180. Jika sudah, kalian klik titik 3 lalu kalian gandakan. Pilih ombang-ambing yang di bawah. Untuk bagian sudutnya ubah aja menjadi minus 45 ya, minus ya bukan plus, minus 45. Untuk bagian frekuensi ubah menjadi 0,50. Jika sudah, untuk bagian magnitude awal ubah aja menjadi plus 90 ya. Jika sudah, masuk ke bagian tengah, kasihkan aja kurva yang ketiga seperti ini ya. Untuk kurvanya. Kembali, untuk di bagian ombang-ambing di atas juga kalian klik, pilih bagian magnitude, kasihkan aja kurva ketiga seperti ini ya samanya. Tadi lupa ya naruh kurvanya. Jika sudah, kembali aja, tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian move lagi, pilih bagian pemindahan acak. Untuk bagian pemindahan acak magnitude 0 di bagian tengah. Untuk di bagian awal ubah aja menjadi 650. Jika sudah, masuk ke bagian tengah awal, masuk ke bagian tengah sini ya, pilih bagian kurva, pilih yang ketiga, atur seperti ini ya. Bentar. Atur seperti ini. Jika sudah, kembali, untuk bagian scatter juga ubah menjadi 0 di bagian tengah, di bagian awal jadi 200. Masuk ke bagian tengah, kasihkan aja kurva yang ketiga. Seperti ini juga ya untuk kurvanya. Kembali titik 3 lalu kalian gandakan. Tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian move, pilih bagian guncang otomatis. Untuk bagian guncang otomatis magnitudenya 120. Di bagian ini ya, di bagian akhir dan di bagian awal. Di bagian tengah ubah jadi 0. Masuk ke bagian tengah, kasihkan aja kurva yang ketiga seperti ini. Untuk di bagian sebelahnya kedua seperti ini. Kembali titik 3 lalu kalian gandakan. Tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian distorsi, pilih aja bagian turbulent displace. Untuk bagian turbulent displace kalian pilih aja bagian offset, pilih yang X ya, jangan pilih yang Y. Untuk bagian yang X ubah aja menjadi 60. Untuk bagian kekuatan ubah aja menjadi 1,57 atau 157 ya, 0,157. Tandain aja di bagian awal, di bagian akhir ubah jadi 0. Bentar. Jika sudah, masuk ke bagian tengah, kasihkan aja kurva yang ketiga seperti ini ya, naik setengah. Kembali, untuk bagian evolusi ubah menjadi 4,60-an atau 4,56 boleh. Jika sudah, untuk di bawah ini pilih bagian yang XY, pilih bagian skala, ubah aja menjadi 1,31.
tandain di bagian akhir ya. Di bagian awal sini ubah menjadi 0,40. Jika sudah masuk ke bagian tengah, kasihkan aja ke rupa ketiga seperti ini juga. Jika sudah, kembali untuk bagian oktavnya ubah aja menjadi 1. Kembali, tambahkan efek lagi, pilih aja bagian buram gerak tengah sini ada. Ini untuk bagian tune-nya naikin aja sedikit. Jika sudah, kembali pilih bagian yang ini ya biar cepat. Lalu kalian salin satu layar. Checklist aja foto di bagian sampingnya ini, kalian checklist. Lalu di bagian sini ya, di bagian detik 15-17 kalian checklist 2 foto. Di bagian sini, bentar, ini bukannya. Di bagian sini ya, di detik. Bentar dulu ya. Ini di bagian detik 14-11 kalian checklist 2 foto, dan kalian checklist juga foto akhir di bagian detik 17:01. Ini kalian checklist sampai di bagian akhir ya. Jika sudah, kalian pilih bagian yang ini, pilih bagian yang di pojok kanan, hapus yang 2 ini jika sudah tempel. Nah, oke, jika sudah, lalu kalian checklist lagi foto di bagian detik 17:01 sampai di bagian akhir. Lalu kalian gabungkan menjadi grup menggunakan tengah atas ini. Nah, jadi nanti otomatis dia bakalan menjadi grup ya. Hasilnya itu seperti ini. Oke. Jika sudah, untuk di bagian foto sini juga ya. Bentar, di bagian detik 14 kalian checklist 2 foto, gabungkan menjadi grup. Di bagian sini juga ya. Di detik 12:13 kalian checklist, gabungkan menjadi grup. Jika sudah, tinggal kalian masuk aja di bagian foto detik 13:05, kalian klik, pilih efek, tambahkan aja efek, pilih ubin tengah sini ada, aktifkan, tambahkan efek lagi, pilih bagian buram gerak tengah sini ada, tambahkan efek lagi, pilih bagian ombang-ambing tengah sini ada. Untuk sudutnya ubah aja menjadi minus 90. Bentar, tandain aja di bagian akhir ya. Untuk di bagian awal plus 90, jadi kebalikannya. Jika sudah, untuk bagian frekuensi ubah menjadi 0,50. Untuk bagian magnitude 0, tandain di bagian akhir, ubah menjadi 90 di bagian awal ya. Jika sudah, kembali, tambahkan efek lagi, pilih bagian ayun tengah sini ada. Untuk ayun frekuensinya ubah aja menjadi sekitar 0,50 juga ya. Untuk bagian sudut awal ubah menjadi minus 3. Tandain di bagian awal, dan di bagian akhir sini ubah aja menjadi 0. Untuk bagian sudut 2 juga ubah menjadi plus 2,3. Tandain di bagian awal, di bagian akhir ubah jadi 0. Jika sudah, kembali aja, lalu kalian klik aja titik 3 ini, salin efek, tempel efeknya di bagian sini ya, di foto sebelahnya, di sini dan di bagian sini. Kalian masuk di bagian detik 13:20, klik fotonya titik 3, lalu kalian balik secara horizontal. Oke, jika sudah, kalian tempel juga efeknya di bagian foto, foto detik 15:03, kalian klik, pilih efek titik 3, tempel. Untuk ayun hapus saja, tambahkan efek, masuk aja ke bagian blur, pilih aja bagian Gaussian blur. Untuk bagian kekuatan ubah jadi 0, tandain di bagian tengah-tengah sini, jangan di akhir ya. Untuk di awal ubah menjadi 300-an. Masuk ke bagian tengah, kasihkan aja ke rupa yang ketiga seperti ini. Jika sudah, kembali aja, tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian distorsi, kalian pilih bagian lengkungan gelombang. Untuk bagian tahap ubah dulu menjadi 0,58, tandain di bagian awal, di tengah 0. Masuk ke bagian tengah, kasihkan aja ke rupa ketiga pulih. Untuk bagian sudut, di awal ubah aja menjadi 5, di bagian tengah 90. Masuk ke bagian tengah, kasihkan aja ke rupa ketiga pulih juga. Kembali, untuk bagian magnitude awal ubah menjadi 2,
di bagian tengah 0. Masuk ke tengah, kasihkan aja kurva ketiga naik sedikit. Kembali untuk bagian sudut word awal ubah menjadi minus 180, tandain. Di bagian tengah jadi 0. Jika sudah titik 3 lalu kalian gandakan, pilih lengkuan gelombang yang di bawah. Untuk bagian tahap awal ubah jadi 0, di bagian tengah 0,44. Jika sudah masuk ke bagian tengah, kasihkan aja kurva ketiga pulin juga. Kembali untuk bagian sudut ubah menjadi 0 di bagian awal ya, untuk bagian sudutnya. Untuk bagian magnitude awal ubah menjadi 1,5. Untuk bagian sudut word awal ubah menjadi plus 90. Untuk di bagian tengah sini ubah menjadi plus 180. Jika sudah kembali, tambahkan aja efek, masuk aja ke bagian distorsi lagi, pilih aja bagian riak bundar ya. Untuk bagian frekuensi ubah aja menjadi 8,50. Tandain aja di bagian awal, di bagian tengah sini ubah menjadi 1,56. Jika sudah masuk ke bagian tengah, kasihkan aja kurva ketiga pulin juga. Kembali untuk bagian kekuatan, tandain aja di bagian awal, di bagian tengah 0,5. Jika sudah masuk ke bagian tengah, kasihkan aja kurva ketiga pulin. Kembali untuk bagian radius ubah menjadi 0,80. Jika sudah, kalian klik titik 3, lalu kalian salin efek, tambahkan efek. Masuk aja ke bagian warna dan cahaya, pilih bagian pergeseran hue. Untuk bagian pergeseran hue di akhir tandain aja 0, di bagian awal ubah menjadi 360. Jika sudah kembali, lalu kalian tempel aja efeknya di bagian foto sebelahnya. Ini ya 1, di sini juga 2, di sini 3, dan di sini. Jika sudah, kalian masuk aja di bagian detik 15:17, kalian klik titik 3, lalu kalian balik secara horizontal. Langkai satu foto di bagian sini juga kalian balik secara horizontal. Nah ini udah jadi ya, kayak gini aja. Bentar, ini efek ubinnya bocor ya. Nah kayak gitu ya, ini dia bocor ya efek ubinnya. Nah cara untuk mengatasinya itu kalian kembali dulu di bagian foto awal sini ya. Kalian klik fotonya, pilih bagian efek, pilih ubin. Ini untuk potongannya naikin aja menjadi sekitar 1,25. Jika sudah, kalian pilih bagian yang ini, lalu kalian salin aja satu layar, lalu kalian checklist aja 4 foto di sebelahnya. Pilih bagian yang ini, pilih bagian yang di pojok kanan, lalu kalian hapus yang 2 ini jika sudah tempel. Nanti otomatis efek ubinnya itu nggak bocor ya. Oke. Di sini kita cek dulu. Nah ini udah ketempel ya, jadi aman. Nah ini solusi ya buat kalian ketika kalian itu ngedit terus efek ubinnya itu bocor atau ada garis hitam di bagian samping sini ya, itu kalian naikin aja untuk efek ubinnya seperti yang tadi. Nah jadi nanti ya itu nggak bakalan bocor ya. Oh ya, ini untuk bagian pergeseran W nya kalian hapus aja di bagian foto sebelahnya, hapus aja, geser ke bagian kiri. Di bagian sini juga ya kalian hapus, di sini juga, dan di bagian akhir sini juga kalian hapus ya untuk bagian efek pergeseran. Untuk di bagian awal sini jangan kalian hapus aja ya, biar nanti hasilnya itu seperti ini. Oke, jika sudah kalian masuk aja di bagian sekitar sini deh. Di bagian detik 10:10 pilih bagian yang plus, pilih bagian persegi panjang yang kotak yang ini. Lalu kalian panjangin aja sampai di bagian detik 13:05 menggunakan yang ini. Jika sudah, kalian pilih bagian move, geser aja persegi panjangnya sampai hilang ya ke bagian kanan. Nah sampai hilang seperti ini. Untuk mengetahui posisinya kalian klik aja bagian yang ketiga ini. Nah, jadi kalau kalian geser ke bagian sini, kalau kalian pilih bagian yang ketiga nanti kelihatan ya untuk bagian posisinya. Nah untuk bagian posisinya ini tinggal kalian geser aja ke bagian kanan sampai hilang, lalu kalian klik bagian yang ketiga. Nah oke, jika sudah seperti ini lalu kalian zoom aja persegi panjangnya sampai 6900 ya, kalian zoom. Ini maaf banget ya kalau nggak bisa ngetik, soalnya HP aku cepet kayak cepet ngeframe gitu ya, kayak nge-lag. Nah di sini kalian zoom aja yang menjadi sekitar 6900.
Jika HP kalian itu bisa klik, kalian klik aja bagian ini ya, kalian klik lalu kalian ubah aja menjadi 6900. Tapi di sini aku nggak bisa, jadinya ya kita geser aja ya seperti ini. Nah oke, kira-kira seperti ini ya. Jika sudah, kembali aja pilih bagian efek, tambahkan aja efek, masuk aja ke bagian lainnya, pilih bagian salin latar belakang. Jika sudah, tambahkan lagi efek, pilih bagian lengkungan gelombang tengah sini ada ya. Untuk bagian tahap di awal tandain aja, dan di bagian detik 11.08 ubah aja menjadi 1 ya. Jika sudah, untuk di bagian akhir sini ubah aja menjadi 2. Masuk ke bagian tengah, kasihkan aja kurva ketiga. Kembali, untuk bagian sudutnya ubah menjadi plus 114, sorry. Jika sudah, untuk bagian jaraknya ubah menjadi 5. Untuk bagian magnitude ubah jadi 0 di bagian akhir ya, dan di bagian awal. Untuk di bagian tengah sini ubah menjadi 6,9. Jika sudah, masuk ke bagian tengah, pilih bagian kurva kedua, sebelahnya ketiga seperti ini. Jika sudah, kembali pilih titik 3 lalu kalian gandakan. Pilih lengkungan gelombang yang di bawah, untuk sudutnya ubah menjadi plus 58. Plus ya, bukan minus. Untuk bagian jaraknya 10. Nah oke, nanti hasilnya itu seperti ini ya. Nah ini untuk bagian sini efek ubinnya itu bocor ya, tinggal kalian klik aja fotonya, pilih bagian efek, untuk bagian ubin naikin aja ya sedikit. Nah sekitar 1,20. Nah oke. Nah di sini nggak bocor ya. Kita klik aja foto yang ini ya. Untuk jaga-jaga kalian klik efek ubin, titik 3 kalian salin aja efeknya, lalu kalian tempel aja di bagian foto sebelahnya. Ini untuk ubinnya hapus saja, titik 3 tempel, untuk ubin geser ke bagian atas. Di bagian foto sebelahnya juga ya, kalian klik, kalian hapus efek ubinnya, titik 3 tempel, geser ubinnya ke bagian atas. Nah biar nanti garis hitamnya itu nggak kelihatan dan nggak bocor. Oke, jika sudah, kalian masuk aja di bagian detik 11.08, pilih bagian yang plus, pilih bagian persegi panjang, panjangin sampai sini. Titik 3 lalu kalian regangkan, pilih efek, tambahkan aja efek. Pilih bagian salin latar belakang tengah sini ada. Tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian distorsi. Kalian pilih aja bagian ubinnya. Ini kalian aktifkan dulu, tandain di bagian awal, di bagian akhir zoom aja. Nah sekitar 1,800an. Masuk ke tengah, kasihkan aja kurva ketiga, kembali lagi pilih bagian blending, tandain di bagian awal, di bagian akhir yang 100 ubah menjadi 0. Masuk ke tengah, kasihkan aja kurva ketiga. Jika sudah, kembali lalu kalian checklist, pilih bagian yang ini, lalu kalian salin 2 layar, tempel aja di bagian bentar, di bagian sini ya, di detik 14.11 kalian pilih yang ini, lalu kalian tempel 2 layar. Nah jika nggak pas, kalian checklist aja, lalu kalian geser aja ke bagian sini ya, jika nggak pas. Nah, oke. Nanti hasilnya itu seperti itu ya. Jika sudah, kalian masuk aja di bagian di bagian sini ya. Di detik 12.20 kalian klik bagian yang plus, pilih bagian persegi panjang, panjangin sampai di bagian sini di titik 13.20. Jika sudah, kalian klik titik 3 lalu kalian regangkan, pilih efek, tambahkan aja efek, pilih bagian salin latar belakangnya, tengah sini ada. Tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian move. Bentar. Pilih bagian regangkan sumbu. Untuk bagian skala tandain aja di bagian awal dan akhir. Untuk di tengah ubah aja menjadi 1,63. Masuk ke bagian tengah awal, kasihkan aja kurva kedua pulin, sebelahnya ketiga pulin. Kembali untuk bagian sudut di awal tandain aja, di bagian akhir ubah menjadi 200 ya. Jika sudah, kembali aja. Nah nanti hasilnya itu seperti ini ya. Oke, ini udah jadi ya, simple banget, nggak terlalu ribet ya, tinggal kalian tambahkan aja untuk bagian efek CC coloringnya.
layar. Di sini kita salin dulu ya, salin 7 layar, lalu kita tempel aja di bagian foto yang ini ya, di bagian awal, di bagian yang ini tempel 7 layar. Nah misalnya efek CC coloringnya itu kependekan, kalian checklist aja 77-nya, panjangin sampai di bagian akhir menggunakan yang ini. Jika sudah, kembali pilih bagian logo pengaturan, 30 pps ubah menjadi 60, lalu tinggal kalian ekspor aja.